Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Ekonomi Digital yang beranggotakan yang pertama ada Anissa Indriani, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Indah Melani. Yang terakhir ada Rida Eka Fianti, akan memaparkan rencana bisnis dari kelompok kami yang mengangkat tema yaitu Hampers Box. Ya, sebelum kita mulai membuka suatu usaha atau bisnis, pastinya yang pertama kali harus kita lakukan yaitu membuat rencana bisnis. Dan di sini saya dan kelompok saya akan memaparkan rencana bisnis dari produk yang kami akan jual. Yang pertama ada produk yang akan dijual, kemudian yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada strategi pemasaran, kemudian yang keempat ada logo dan nama produk, kemudian yang terakhir ada list respon pembeli. Yang pertama ada produk yang akan dijual. Dalam bisnis ini, produk yang akan dijual adalah Hampers Box. Hampers Box yaitu sebuah gift atau hadiah untuk hari spesial, orang tersayang, misalnya di hari ulang tahun, wisuda, anniversary, dan pernikahan. Adapun isi Hampers Box berupa 1. Barang. Bisa menerima permintaan barang apa saja sesuai dengan pesanan si pembeli. Kemudian ada packing box. Kemudian yang ketiga ada kartu ucapan, bisa request kata-kata. Kemudian ada kartu ucapan thank you atau terima kasih. Kemudian ada stiker lucu. Kemudian ada souvenir mini. Dan terakhir ada bunga kering. Kemudian ada kemasan Hampers Box. Yang pertama ada menggunakan box yang tebal dan kuat sehingga tidak mudah sobek dan terjamin aman. Kemudian ada beberapa ukuran box dan kalian bisa memilih ukuran sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian ada tali rami, digunakan untuk hiasan mengikat box. Kemudian yang terakhir ada bubble wrap. Kemudian ada harga. Pertama, harga menyesuaikan barang yang dipesan. Kemudian harga menyediakan paket harga mulai dari sebesar 20.000. Yang kemudian ada value proposition. Dalam Hampers Box, memudahkan seseorang yang kebingungan untuk mencari hadiah atau kado. Tidak perlu ribet karena kami yang akan menyediakan semuanya. Bisa dikirim langsung ke tempat tujuan. Ada sistem bayar di tempat, memberikan barang dengan kualitas terbaik, fast respon, bisa menggunakan jasa kita kapan saja dan di mana saja. Oke, yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran, kita menggunakan media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Kita melakukan promosi dengan memposting barang yang akan kita jual, yaitu Hampers Box, dan membuat caption semenarik mungkin. Sebelum masuk ke produksi, kita melakukan survei pasar terlebih dahulu agar mengetahui seberapa banyak orang yang tertarik dengan Hampers Box ini. Kita melakukan survei pasar dengan cara mengupload foto Hampers Box dan memberikan caption yang menawarkan apakah mau atau tidak jika Hampers Box ini ada. Misal nih kata-katanya kayak gini, halo, aku pre-order Hampers Box lucu nih, pada mau nggak? Bisa buat birthday, graduation, wedding, anniversary lo. Penasaran? Bisa swipe up atau bisa chat nomor di bawah ini. Lah, sistem Hampers Box ini pre-order. Jika banyak yang tertarik atau minat, maka produksi akan dilakukan. Pemasaran melalui media sosial Instagram, kita juga membuat akun Instagram sendiri yaitu Magic Hampers.
Di Instagram masih coming soon karena masih menunggu survei pasar dan menunggu followers bertambah. Untuk menambah followers, kita meminta bantuan teman-teman untuk mempromosikan Instagram Magic Hampers, dan kita juga follow Instagram online shop lainnya. Kita juga sering bikin story di Instagram dan menyukai postingan-postingan yang lainnya agar postingan kita juga disukai. Kita juga upload poster atau brosur secara online yang isinya teka-teki dari produk yang akan kita jual. Apa sih produk yang kita jual ini? Gitu kan, banyak orang yang penasaran jika kita mempertanyakan apa produk yang akan kita jual. Dengan begitu kan orang akan penasaran dan tetap stay untuk terus memantau Instagram kita. Lanjut untuk nomor 4 yaitu logo dan nama produk. Kelompok kami tidak asal begitu saja untuk memilih logo dan merek produk yang akan kita promosikan. Kami meyakini bahwa nama yang kelompok kami pilih untuk merek yang dipasarkan mempengaruhi kesuksesan yang akan datang. Maksudnya dalam artian logo harus mempunyai makna, di mana harus mempertimbangkan banyak hal. Tidak hanya nama dalam produk, kita harus mencari nama yang unik sehingga pelanggan tertarik. Tapi juga harus sesuai dengan bidang bisnis dari kita sendiri. Tugas yang sama pentingnya adalah membuat kata dan frasa yang mudah diingat. Dalam artian, karena pelanggan tidak akan menghabiskan waktu mereka berusaha mengingat nama produk dari kita, nama produk kita harus unik dan memunculkan asosiasi positif dengan audiens. Pelanggan baru tidak pernah membayar untuk sesuatu yang tidak mereka percayai 100%. Jadi untuk kelompok kita sepakat menamai produk kita dengan hampers box ini dengan sebutan Magic Hampers. Mengapa kita memilih Magic Hampers? Karena box ini sangat unik dan bisa berisi barang apa saja sesuai request dari customer kita. Selain itu, ketika seseorang membuka hampers box ini, rasanya pasti sangat bahagia. Karena dengan membukanya, pasti seseorang akan bertanya-tanya, ini isinya apa gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau ada seseorang yang memberikan saya hadiah dan itu dibungkus dengan rapi, pasti saya akan mengira ini isinya apa, dan saat dibuka walaupun entah itu sesederhana apapun barangnya, pasti saya suka, apalagi dari orang yang menurut kita spesial. Jadi kalau untuk yang kelima yaitu list respon pembeli. Jadi memungkinkan konsumen sulit dalam pembuatan keputusan. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mempengaruhi keputusan konsumen adalah dengan melakukan bauran pemasaran marketing mix. Bisa berupa perubahan produk beserta elemen-elemennya atau melalui penyampaian kata-kata, gambar, atau simbol yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan. Respon terhadap merek sering mempengaruhi apakah konsumen akan membeli atau tidak. Respon positif terhadap merek tertentu akan memungkinkan konsumen melakukan pembelian terhadap merek itu. Dan sebaliknya, respon negatif akan menghalangi konsumen dalam melakukan pembelian. Promosi menggunakan Facebook juga kita lakukan dengan memposting foto hampers box dan memberikan kata-kata yang menarik. Untuk saat ini masih menggunakan akun pribadi milik kita, dan nanti kedepannya ada rencana untuk bikin Facebook sendiri untuk Magic Hampers. Untuk pemasaran lewat TikTok, kita menggunakan TikTok itu untuk mengedit video dari hampers yang udah kita bikin nantinya. Bisa juga kita promosi lewat TikTok, bisa. Kita juga bisa membuat desain, maksudnya kayak membuat video gitu dari TikTok untuk promosi barang kita juga bisa, karena itu sangat membantu untuk membuat promosi kita lebih menarik.
Jadi setelah kelompok kami melakukan pemasaran atau promosi dalam produk kita, ada banyak yang merespon positif. Mereka bertanya, ada yang bertanya, ada juga yang langsung order. Jadi untuk memudahkan customer dalam kondisi yang seperti ini, kita memanfaatkan layanan jasa pengiriman seperti JNE atau JNT, dan masih ada yang lainnya, tergantung dari customer atau kita yang menentukan sendiri. Jadi untuk yang terakhir, pesan dari saya, menjalankan sebuah bisnis tidaklah mudah. Wirausahawan yang pemula harus mempertimbangkan banyak hal, mulai dari mencari pasar yang menguntungkan hingga mendapatkan lisensi untuk mencari partner bisnis yang terpercaya.